sehat sejahtera, bersama kembali dalam channel Info. Tuturan Nopo Ditno tuturan di Isotulun. Ginazat Yosido. Sundu dit Agazo. Kejadian Nopo Dinonga, Nopo Sik Izau dit masa dit Sangadau Po Om Tadau no do Paskah. Sirot no Izau ngasit Gofuten. Banal Kokotongok, Kendorosi Om Banal Ko Asan Sarasit Sufang do Gofuten Dino. Gofuten Nopo Dino gambaran, Ditroitan. Hutan keduniawian. Nah biano nopo ngamonorita ot inufung dit no korikot no yoti sit inferno lingkaran. Keturu sit bulatan kodufo, tampat nopo dino pinezanan dit tomo jiwa dit kinumiros. Nah, kaino roh moho toko tuturan diti. Mari kita ikuti alur cerita dari The Divine Comedy. Cerita ini mengisahkan perjalanan Dante yang dibimbing oleh Virgil melalui berbagai lingkaran neraka, dengan fokus pada lingkaran ketujuh, tempat para pembunuh diri dihukum. Hutan pembunuhan diri. Di babak kedua lingkaran ketujuh, Dante dan Virgil tiba di hutan pembunuhan diri, tempat di mana jiwa-jiwa yang menghancurkan diri mereka sendiri terperangkap dalam pohon berduri. Dante dan Virgil dapat berinteraksi dengan beberapa jiwa terkutuk seperti Pier Delevic dan Giacomo da Sant'Andrea. Interaksi dengan jiwa-jiwa terhukum. Dante berbicara dengan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk perasaan mereka tentang penderitaan yang mereka alami akibat tindakan mereka sendiri. Cerita ini menunjukkan bagaimana Dante mulai memahami makna penderitaan mereka. Beberapa karakter yang dapat kita lihat dalam cerita ini. 1. Karakter Dante. Sebagai tokoh utama, Dante berperan sebagai pengamat dan pelajar. Dia belajar tentang penderitaan jiwa-jiwa yang terkutuk di neraka dan berusaha memahami kesalahan mereka. 2. Karakter Virgil. Sebagai pemandu Dante, Virgil berperan sebagai pembimbing yang menjelaskan makna dan simbolisme yang ada di neraka, memberi pengetahuan tentang berbagai hukuman bagi para pendosa. 3. Karakter jiwa-jiwa yang bunuh diri, seperti Pier Delevic, Giacomo da Sant'Andrea, dan lain-lain lagi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dihukum di lingkaran ketujuh karena menghancurkan hidup mereka sendiri. Mereka mengalami penderitaan yang tak terbayangkan sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka. Karakter Harpy. Makhluk mengerikan yang mengawasi para penghuni hutan pembunuhan diri. Mereka bertanggung jawab untuk mengotori dan merusak jiwa-jiwa yang terperangkap di pohon-pohon berduri. Harpies adalah makhluk mitologi dalam tradisi Yunani kuno yang digambarkan sebagai makhluk bersayap dengan kepala wanita dan tubuh burung. Mereka seringkali dianggap sebagai roh angin atau malaikat penghukum dalam mitologi tersebut. Harpies dikenal karena sifatnya yang jahat dan suka mencuri atau mengganggu manusia, terutama dengan membawa atau mencuri makanan dan barang-barang yang berharga. Cerita Divine Commedia ini menampil tema utama yang memberikan peringatan moral yang kita dapat renungkan. 1. Kekerasan terhadap diri sendiri. Cerita ini menggambarkan hukuman bagi mereka yang telah melakukan kekerasan terhadap diri mereka sendiri, baik melalui bunuh diri maupun merusak harta benda mereka. 2. Kehidupan dan penderitaan. Tema tentang penderitaan jiwa yang terperangkap dalam bentuk pohon berduri dan bagaimana mereka hanya dapat berbicara melalui luka-luka yang diderita menggambarkan keputusasaan dan kebuntuan dalam hidup. Inufung mengajak kita renungkan pesan yang ingin disampaikan melalui kesaksian Dante. 1. Konsekuensi atau akibat dari tindakan sendiri. Cerita ini mengingatkan pendengar tentang akibat yang harus ditanggung oleh mereka yang memilih untuk menghancurkan hidup mereka sendiri. Setiap tindakan memiliki dampak yang panjang, bahkan setelah mati. 2. Pentingnya pengampunan dan penyesalan. Pesan bahwa mereka yang telah membuat kesalahan besar harus menghadapi konsekuensi dosa mereka dengan penyesalan, dan bahwa perjalanan menuju pemahaman tentang kesalahan diri sendiri adalah bagian penting dalam proses penyucian. 3. Kesadaran akan kehidupan. Cerita ini mengajak pendengar untuk merenungkan kehidupan dan bagaimana setiap tindakan yang kita ambil, baik atau buruk, mempengaruhi jiwa kita di dunia ini dan mungkin di kehidupan berikutnya. Dengan cara ini,
Cerita ini tidak hanya menggambarkan penderitaan tetapi juga mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang makna kehidupan, kematian, dan akibat dari pilihan hidup. Jangan lupa berkongsi di kolom komentar suatu pelajaran moral yang kalian dapat dari cerita ini. Jangan lupa mengikuti yang berikutnya. Saat langkahku terasa berat dan jalanku penuh dengan kabut, ku berseru di dalam doa, ajarku mengerti setiap rencanamu, ajarku mengerti setiap rencanamu. Meski tak ku pahami semua jalanmu, dalam gelap kau tetap penuntunku. Ajarku percaya rencanamu sempurna. Ketika badai datang menerpa, hati ini rapuh tak berdaya. Ku berlindung di kasih-Mu, ajarku mengerti setiap kehendak-Mu, ajarku mengerti setiap rencanamu. Meski tak ku pahami semua jalanmu, dalam gelap kau tetap penuntunku. Ajarku percaya rencanamu sempurna. Segalanya kau jadikan indah pada waktumu. Kau Tuhan yang setia, janji-Mu tak berubah. Ajarku berjalan seturut kehendak-Mu. Ku percaya kasih-Mu tiada teki. Ajarku mengerti setiap rencanamu. Meski tak ku pahami semua jalanmu, dalam gelap kau tetap penuntunku. Ajarku percaya rencanamu sempurna. Ajarku mengerti setiap rencanamu. Yesus, kau setia, rencanamu sempurna.